Ya, teman-teman pendengar TV Jalanan Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Usman Alis, seorang tokoh muda di Manggarai Timur ini dengan banyak ide-idenya. Kita coba gali kembali ide-ide dari Pak Usman Alis ini. Hari ini kita akan membahas satu tulisan dari Pak Usman Alis, seperti moto juga. Moto Pak Usman Alis yaitu mendorong Manggarai Timur agak ke barat. Ya, kita langsung berbincang dengan beliau. Selamat sore, Pak Usman. Ya, selamat sore. Apa kabar nih? Ya, puji Tuhan, baik-baik saja. Hujan di sana? Ya, lagi kebetulan mendung, mau belum hujan. Sama ya, cuacanya di sini juga seperti itu. Ya, sama lah. Yang penting sehat-sehat saja di rantauan, Pak Usman. Puji Tuhan kita sehat saja. Ya, Pak Usman, kita ini mau gali idenya Pak Usman ini mendorong Manggarai Timur agak ke barat. Ya, itu seperti apa itu? Manggarai Timur didorong ke barat. Bagaimana konsepnya itu, Pak Usman? Oke, siap. Begini, ada ya kalau mau dibilang itu adalah semboyan atau sebuah slogan, tapi itu adalah visi misi saya. Kalau umpamanya ini visi misi saya sebenarnya ya. Bukan arti visi misi ini kita harus diartikan sebagai visi misi kita harus calon bupati tidak atau calon sebuah legislasi tidak. Tetapi ya puji Tuhan kalau umpamanya kita memang harus seperti itu ya mau diapa ya itulah visi misi saya mendorong Manggarai Timur agak ke barat. Mendorong agak ke barat. Ya, mendorong Manggarai Timur agak ke barat. Kita kenapa di sini mendorong Manggarai Timur agak ke barat? Kenapa? Ya, di sini saya akan mengklarifikasi sebuah arti dari kata mendorong Manggarai Timur agak ke barat ini. Kenapa saya tidak mendorong Manggarai Timur agak ke timur lagi ya? Atau ke tenggara? Perlu ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari semua masyarakat di Manggarai Timur, bahkan di kalangan-kalangan umum ya yang mendengar suara-suara saya nanti ini, kenapa saya tidak agak ke timur? Kenapa? Ya di Manggarai Timur ini ya mungkin ya kita tahu sendiri identitasnya seperti apa. Nah kita ke arah barat. Ya kenapa Usman Alis mengambil di arah barat, mendorong Manggarai Timur agak ke barat? Sebenarnya saya di sini ya dalam segmen saya ini saya sebenarnya merasa pasti orang bertanya kok mendorongnya Manggarai ke timur, ada apa di Manggarai Barat sana? Ya. Kan begitu. Artinya begini, kita tidak mengabaikan atau tidak mengapresiasi sebuah kinerja dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Di sini jangan kita mengambil sebuah kata mendorong ini menjadikan dikte terhadap pemimpin Manggarai Timur, tidak. Tetapi ini sebuah ulasan atau kata motivasi buat pemerintah bahwa kenapa seorang masyarakat seperti saya visi misinya seperti itu. Jadi begitu. Jadi menurut saya harap baik masyarakat maupun pemerintah sendiri di Kabupaten Manggarai Timur jangan menganalisa atau jangan memfonis sebuah kata ini menjadikan sebuah harga diri atau martabat seseorang itu direndahkan, tidak. Tetapi ini adalah visi misi saya. Kenapa Manggarai Timur saya mendorong ke barat? Kita lihat ke barat sekarang ini. Ya. Jangan terlalu jauh. Jangan sampai kita ke Singapura sana. Mungkin terlalu jauh ya. Ya. Atau ke Eropa sana. Jangan. Jadi kita mungkin kita di 3 kabupaten saja. Ya. Antara 2 sisi. Dulu kita Manggarai. Nah sekarang di antara 2 sisi. Sisi pertama Manggarai Timur, sisi kedua Manggarai Barat. Ya. Nah, sekarang di mana yang menjolak di sini? Di mana yang menjolak? Manggarai Timur atau Manggarai Barat? Ya. Ya, di sinilah kenapa saya bilang kita mendorong Manggarai Timur ke arah ke barat. Artinya di sini kita mencontohi yang di bagian barat. Ya, nah, artinya begini. Kenapa saya contoh di Manggarai Barat? Manggarai Barat, walaupun memang kalau mau dilihat dari kontribusinya Manggarai Barat di destinasi wisata memang benar, betul.
karena memang Manggarai Barat memang penuh dengan sumber distribusi yang masuk di Manggarai Barat. Ya betul. Tetapi bagaimana yang walaupun komodo itu masuk di Manggarai Barat, tetapi kalau pemerintahnya Manggarai Barat itu tidak mampu untuk mempublikasikan komodo, belum tentu itu komodo ditahu di dunia. Ya. Kan begitu. Bagaimana cara menggait investor? Tergantung dari pemimpin itu sendiri. Kalau pemimpinnya pandai untuk menggait investor, yang jelas pasti investor datang. Bagaimana? Tapi itu kan tergantung dari bagaimana cara pemimpin itu mempromosikan sebuah aset wisata kita atau apa yang ada di Manggarai Timur itu. Yang perlu kita. Berarti menurut Pak Usman Alis bahwa pembangunan di Manggarai Barat itu lebih bagus daripada Manggarai Timur. Ya, itu sudah jelas. Manggarai Barat lebih dominan dibanding Manggarai Timur. Yang kalau kita mau sejarahnya Manggarai Barat dengan Manggarai Timur hampir sama, tidak beda. Ya. Tetapi kok kenapa Manggarai Barat lebih maju daripada Manggarai Timur? Kembali kita ke pajak daerah. Sekarang pajak daerah ini kan kalau mau dilihat luas wilayahnya Manggarai Barat dengan Manggarai Timur mungkin lebih luas Manggarai Timur. Kan begitu. Tetapi memang pajak retribusi memang Manggarai Timur mungkin sangat rendah. Faktor usia juga saya rasa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Manggarai Timur agak ketinggalan dari Manggarai Barat. Karena Manggarai Barat kan dia lebih tua daripada Manggarai Timur. Artinya maksudnya tuanya di mana? Usia kabupatennya Manggarai Barat kan sudah duluan daripada Manggarai Timur, sehingga Manggarai Timur betul, sekarang akan menuju ke situ juga. Iya, betul. Artinya begini, bukan soal itunya, tetapi bagaimana daya tarik seorang pemimpin terhadap investor, kan begitu. Nah, bagaimana cara pemimpin untuk menarik investor, kan begini. Untuk memajukan sebuah daerah tidak mungkin. Saya ulangi, untuk memajukan sebuah daerah kabupaten yang masih berkembang, tidak menutup kemungkinan semua akan terrealisasi hanya mengharapkan dana atau retribusi pajak. Ya, baik pajak. Nah sekarang itu kan semua itu hanya landasan dasar saja pajak. Tetapi yang paling penting sebenarnya di sini pemimpin harus bekerja. Bagaimana cara pemimpin bekerja? Yang paling pertama adalah koordinasi pemimpin. Koordinasi antara pemimpin. Ya. Baik pemimpin di Manggarai Barat, Bejawa, Ngada, Maumere. Bagaimana cara kerjasama, hubungan dengan daerah lain. Koordinasi pemimpin ini untuk mendapatkan sebuah referensi, mencari solusi. Contoh, Manggarai Timur sekarang ini itu banyak hal ya. Itu bantuan support dari semua kalangan, terutama dari antara pemimpin. Nah sekarang di sini juga pemimpin Kabupaten Manggarai Timur, kalau saya mau tegaskan di sini, salah satu kekurangan pemimpin kita di Kabupaten Manggarai Timur adalah kurangnya koordinasi antara pemimpin daerah dan staf-stafnya atau bawahannya. Soalnya kurang koordinasi antara pemimpin daerah dengan stafnya. Pemimpin daerahnya sendiri dan bawahannya. Contoh, koordinasi antar kecamatan. Seperti apa? Karena tidak mungkin setiap saat itu pemimpin daerah itu mengintervensi di setiap kecamatan. Tentu kecamatan untuk apa pilih camat itu? Kalau tidak bisa untuk mengakses informasi kepada kepala daerahnya. Kan begitu. Nah sekarang dari camat juga ini koordinasi kepada desa. Saya kira itu berjalan di sini. Itu berjalannya sektor di dalam sebuah pembangunan sektor serta. Begitu. Contoh, pemimpin beliau Andre Agas turun ke camat. Ya. Camat dia hanya mengintervensi di kantor camat saja, Pak. Nanti camat sendiri yang bekerja. Kan camat juga kan punya anggota di bawah. Contoh, lurah, kepala desa. Kan begitu. Bagaimana koordinasi antara pemimpin ini?
untuk mengetahui apa keluhan di masyarakat pada umumnya. Kan begitu. Tetapi kalau saya lihat di Manggarai Timur ini, itu ada kurangnya tegasnya dari seorang pemimpin. Saya ulangi, kurang tegas dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Ya, pemimpin. Contohnya Bapak Aga-Aga. Kurang tegas. Kenapa saya kurang tegas? Bahkan saja kepala camatnya saja, lain tempatnya kantornya, lain dia tinggal. Begitu juga kepala desanya. Contohnya camat di mana? Kepala desanya lain dia kakinya tinggal, lain kantornya dia tinggal. Ya, contohnya di kecamatan mana? Contohnya? Ya, mungkin saya tidak usah pasti ditahu kok siapa saja yang Kalau di kecamatan kami, Pak Camatnya tinggal berdekatan bahkan di samping kantor camat. Saya ambil contoh di Lambelan Selatan. Saya ambil contoh di Lambelan Selatan saja, tapi saya tidak tahu daerahnya di mana, desanya di mana. Ya, inilah kekurangan ketegasan dan kebijakan dari Pak Andre Aga sendiri. Kenapa itu seorang Ahok itu dikatakan arogansi sekali? Sebenarnya tidak arogansi. Bahkan saja Ahok itu mengintervensi ke lurah, ke desa. Ini perlu kita ketahui. Di sini sebenarnya dilihat contoh. Bahkan saja Ahok itu sudah jam 8, itu kan jadwal kerjanya seorang ASN itu atau aparat itu harus bakti, harus efisiennya. Ya, jam 8 jam kerja ya harus ada cepat. Begitu. Ya, kembali ke konteksnya mendorong Manggarai Timur agak ke barat, berarti termasuk ketegasan itu juga di Manggarai. Sebelah barat itu lebih bagus. Ya, itu harus semua itu harus diregulasikan. Artinya bagaimana caranya itu untuk roda pembangunan itu betul-betul berjalan dengan baik. Tentu dari pemimpin. Contohnya Manggarai Barat. Manggarai Barat, kalau tanpa koordinasi antara pemimpin di Manggarai Barat itu tidak mungkinlah berjalan ke akses pariwisata. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ketika seorang kepala daerah itu bisa kerja sendiri tanpa ada bantuan dari pemimpin-pemimpin wilayah? Kan begitu. Yang jelas pemimpin-pemimpin wilayah inilah yang tahu persis bagaimana situasi dan kondisi saat itu di situ. Begitu. Pada intinya Pak Usman, slogan mendorong Manggarai Timur agak ke barat itu kita mengambil contoh-contoh di bagian barat sana sehingga mereka lebih maju dari kita Manggarai Timur. Ya, seperti itu. Sebenarnya begini. Kenapa saya bilang itu mendorong Manggarai agak ke barat, Manggarai Timur agak ke barat? Artinya begini. Kita lihat apa yang menjolok di Manggarai Timur itu yang di Manggarai Barat itu tentang pembangunan infrastrukturnya. Bagaimana sampai dia bisa kerja? Itu dibandinglah. Kalau pemimpin harus ada koordinasi antara pemimpin. Kita kekurangan apa? Contohnya kalau Manggarai Timur pemimpinnya kurang ide. Kalau dia kurang ide, ya jelas. Tentu kalau dia koordinasi antara pemimpin itu lebih penting. Dengan catatan, ide itu akan digali. Apa kira-kira yang kurang? Bagaimana caranya untuk menambah kekurangan ini? Bagaimana cara untuk mengisi semua kekurangan ini? Kan begitu. Tetapi, jika seorang pemimpin kurang berkoordinasi dengan antara pemimpin, maka terjadi akan ide-idenya terus. Kalau dia idenya zaman Orde Baru, maka ide itu saja yang dia pakai. Kan begitu. Tetapi coba, kalau umpamanya seorang pemimpin, berkoordinasi antara pemimpin, contohnya, Ngada yang dekat itu, Kabupaten Bejawa yang dekat sekali. Kabupaten Bejawa, bagaimana caranya pemimpin Kabupaten Bejawa itu menjadi sebuah momok yang diperhitungkan di daratan Flores. Itu sudah di bagian timur kita lagi itu. Kalau Kabupaten Ngada berada di sebelah timur, berarti bukan mendorong ke barat lagi, mendorong ke timur. Tidak, artinya begini. Artinya ini koordinasinya ini kan artinya begini. Manggarai Timur ke timur,
Kalau mau koordinasi soal ini ya silakan. Tetapi ya kalau saya bilang ke barat, karena ke barat ini lebih dominan maju daripada ke timurnya ya. Ke barat, condonglah ke barat saja. Bisa kita koordinasi dengan pemimpin di Manggarai Barat sana. Kira-kira apa yang membuat dia itu sampai pariwisatanya terkenal? Bahkan saja pariwisata di Manggarai Barat semuanya terkenal, tidak ada yang tidak kenal. Ya itu kan sudah wisata Kenapa nasional bisa? sejak dulu. Iya, memang betul. Tetapi bagaimana bisa wisata nasional tanpa pemimpin? Tentu semuanya dari publik, dari pemimpin itu yang mempublikasikan semua aset-aset yang ada di daerahnya, kan begitu. Sekarang wisata-wisata Manggarai Timur juga sudah mulai dipromosikan. Iya, artinya begini. Kalau Manggarai Timur, saya pikir begini. Kalau Manggarai Timur itu melihat ke barat, jelas pas destinasi wisata Manggarai Timur itu, kalau saya mau bilang Manggarai Timur itu urutan kedua juga dari yang terkenal dari Komodo ini. Iya, bahkan mungkin urutan kelima itu wisata Manggarai Timur untuk Indonesia ini. Ya, tetapi bagaimana caranya seorang pemimpin Manggarai Timur itu untuk mempublikasikan kepada umum, kepada pusat atau segala macam kemana saja dia arahkan ini supaya bisa menggait investor untuk mengelola, begitu juga untuk wisatawan, seperti apa. Ini semua kerjanya atau idenya seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya vaksin, maka semua harapan masyarakat itu kepada pemimpin akan vaksin juga. Kan begitu. Semuanya tidak berjalan. Contoh, Danau Ranamese. Danau Ranamese itu berbeda dengan danau lain, Pak. Coba kalau umpamanya pemimpin itu betul-betul dia bekerja di destinasi wisata. Kalau memang dia fokus untuk wisatanya tuh, danau Ranamese itu berbeda jauh dengan danau-danau lain. Coba kita telusuri secara penelitian. Beda. Bahkan saja kalau kita itu secara unik ya, unik itu danau Ranamese itu. Kalau Anda lempar batu itu dari jalan dari ujungnya itu, sampai itu tidak. Tapi kalau dilihat dengan mata dekat sekali dan dari jalan. Ya. Tetapi coba kita lempar, tidak akan sampai itu batu ke bawah. Berarti tidak ada keunikannya. Bagaimana caranya kita promosi danau Ranamese menjadikan terkenal? Kan begitu. Mantap. Tetapi semuanya harus dijunjung oleh dan didorong oleh seorang pemimpin, karena pemimpin yang punya hak untuk mempromosi kepada publik. Pak Osman. Ya, untuk hari ini mungkin kita sampai di sini saja. Yang penting, saya sepakat dengan mendorong Manggarai Timur agak ke barat. Kita ke barat ambil yang baiknya saja. Yang tidak baiknya di barat jangan diambil. Ya, enggak usah lah. Ngapain kita contohnya begini tadi? Kita koordinasi antara pemimpin itu tukar ide. Pemimpin Manggarai Arah, dia minta juga, kenapa di Manggarai Timur ada perubahannya seperti ini? Kan begitu. Atau kita belajarnya ke segala arah, bukan hanya ke barat. Ke segala arah, kita ambil yang baik. Bisa jadi, tergantung dari pemimpin. Ini kan visi misi saya. Kan begitu untuk visi misinya Pandai Aga seperti apa? Kan begitu. Iya. Kalau kita mau, artinya begini, coba rubahlah visi misi seorang pemimpin itu lebih keren sedikitnya. Biar ada endingnya sedikit. Ya. Kalau visi misinya Pak Bupati Ya, halo Pak Usman. Ya, lain kali kita akan berdiskusi lagi. Karena waktunya cuma 15 menit tadi, tapi sudah lebih sedikit ini, tidak apa-apa. Oh, sudah lebih? Ya, sudah lebih sedikit. Ya, bisa tambah sedikit. Di akhir ini sekalian mungkin Pak Usman menjawab. Nanti ada teman Pak Egi, Pak Usman juga sudah tahu. Pak Egi akan berdiskusi dengan IT masih tentang topik yang ini. Masih tentang membedah konsep Pak Usman ini mendorong Manggarai Timur agak ke barat. Oke. Oh, begitu. Artinya saya diskusi dengan ya. Dengan Pak Egi. Bagaimana? Dengan Pak Egi nanti. Kita diskusi langsung lewat telepon begini saja, tidak apa-apa. Atau mungkin saya lebih sedikit di sini, bisa saya kasih waktu dulu sebentar sekali. Oh yes, 2 menit saja. Ya,
Saya hanya ini ada dari sedikit saya tersinggung ke peran pusat terhadap daerah. Mungkin saya bisa juga. Ya. Ya, APH. Peran pemerintah pusat dalam belanja ke daerah khususnya dalam mendorong peningkatan investasi dalam hal ini kemudahan berusaha menjadikan sangat penting. Kebijakan strategis dalam belanja transfer ke daerah yang mendukung investasi baik insentif ataupun tambahan dana yang dialokasikan melalui transfer ke daerah diharapkan akan memperbaiki tata kelola dan layanan investasi di daerah yang pada akhirnya investasi daerah juga akan semakin bertumbuh sehingga berdampak memacu pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri. Namun, untuk itu ada beberapa hal yang dapat menjadikan perhatian pemerintah sebagai upaya penciptaan iklim investasi yang lebih baik melalui transfer ke daerah tersebut. Antara lain, satu, perlunya pemetaan terkait penilaian asas kinerja investasi dalam kriteria pemberian BID di daerah, salah satunya dimungkinkan dengan memperhitungkan pengoptimalan penggunaan OS di daerah dan melibatkan stakeholder yang terkait. Dengan masih banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh Pemda, salah satunya keterbatasan kapasitas SDM. Nah, SDM inilah yang harus kita pada sini perbaiki. Ya, bagaimana cara kita ingin meningkatkan SDM? Tentu semuanya tergantung dari seorang pemimpin. Untuk itu sudahlah selayaknya penguatan dari peningkatan kapasitas SDM, pemerintah daerah menjadikan prioritas utama. Mengingatkan peran pemerintah daerah menjadikan salah satu kunci dalam pelaksanaan transfer ke daerah melalui BID maupun DAS non-fisik SDM untuk mendorong investasi di daerah. Di samping dukungan dari kepala daerah dan partisipasi pelaku usaha dalam penguatan kembali perekonomian daerah masing-masing. Diperlukannya koordinasi serta kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan iklim yang kondusif dan pelayanan mendukung dalam investasi di daerah. Selain itu, dengan terbitnya dukungan strategis investasi di daerah melalui DAP dan fisik fasilitas penamanan modal, penguatan koordinasi implementasi antara pemerintah pusat melalui BKPM dengan pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan. Nah, ya, disinilah jadi ya tadi kata mendorong Manggarai Timur itu seperti apa. Ya, seperti itu ya. ya. Semuanya tergantung dari pemimpin. Ya, nah, terima kasih. Mungkin itu saja. Pak Usman baca ini seperti pernyataan sikap. Ya, pernyataan sikap. Ini pernyataan sikap ini. Nah, ini pernyataan sikap. Ini sebuah sikap bagaimana kita untuk inilah tadi yang sebagai indikator dari kata mendorong Manggarai Timur agak ke barat. Yeah. Artinya Oke, bagaimana? Ya, ya. Sudah ya, mungkin sudah ya. Iya, sudah. Saya titip salam dari Pak Egi. Oh iya, siap. Saya lumayan terkenal juga Pak Egi itulah. Tidak, Pak Egi juga orangnya asik. Nanti sewaktu-waktu dengan Pak Usman. Ya. Kalau saya sendiri, saya juga mungkin kurang komunikatif saya ini ya. Makanya untuk menggali ide-idenya Pak Usman itu saya agak susah. Oh ya. Nanti kalau dengan Pak Egi lebih komunikatif dan ya, pastinya diskusi akan lebih seru. Ide-idenya akan keluar semua begitu. Kalau tidak ada pemantiknya. Iya, apalagi Pak Edi ini kan seorang pemberdayaan masyarakat ya. Artinya Pak Edi itu sudah tahu semua karena Pak Edi ini kan pergaulannya di antara masyarakat ya. Iya, iya. Begitu. Jadi saya lebih bagus lah. Mungkin lebih bagus jika kalau Pak Edi siap. Pak Edi siap untuk menerima tantangan saya atau diskusi saya ya. Saya lebih cenderung saya lebih suka kalau Pak Edi menerima tantangan saya. Oh, tantangan keras ini. Tantangan saya, iya. Kalau di mana kerjanya Pak Edi ke dalam pemberdayaan ini. Nanti saya kasih tantangan buat Pak Edi lah. Asik. Saya mudah-mudahan Pak Edi siap untuk menerima tantangan saya. Kalau Pak Egi bilang, saya pernah ngomong dengan Pak Egi. Pak Egi, saya lihat komentarnya Pak Egi di postingan Pak Usman itu menantang. Pak Egi bilang, bukan menantang, hanya sedikit menimbangi. Iya, artinya begini, kenapa saya bilang tadi Pak Egi kalau siap untuk menerima tantangan saya, karena kalau saya lihat di Demokrasi Manggarai Timur sedikit menantang juga dengan saya. Artinya begini, tapi kan kita beda.
Artinya bukan penantang, artinya kita melalui apalah, tidaklah. Artinya di sini ada sebuah statement juga menjadikan sebuah diskusi. Begitu artinya di sini bukan menentang, artinya kita baku ini tidaklah. Kita ingin artinya menghidupkan tetap, demokrasi di tanah ini. Iya, tetap menghidupkan demokrasi Manggarai Timur. Jangan sampai demokrasi Manggarai Timur seperti demokrasi Dingdong. Iya, kasihan perjuangan para pahlawan dulu kalau untuk kemerdekaan RI, kalau kita tidak mengisinya dengan diskusi, ya kan sia-sia juga perjuangan mereka. Iya, sia-sia juga Pak. Artinya begini, saya sekarang ini maunya saya begini ya. Manggarai Timur ini kita harus banyak koordinasi. Banyak kita bekerja sama baik antara masyarakat maupun dengan pemerintah, antara masyarakat. Ya harus kerja humas itu harus kerja betul-betul humas kerja lah. Tuh jangan kerja untuk mendapat gaji saja lah. Karena begini, pentingnya di sebuah aset terbesar sebenarnya itu humas untuk pemerintah. Kenapa? Karena dia yang mengintervensi di masyarakat. Sama dengan Pak Egi tadi itu. Iya. Semua itu mereka itu kan langsung. Jadi kalau Pak Andenya kan dia tinggal bagaimana kerjanya yang dibawa, jadi tinggal dia terima sesuai tanda tangan sudah. Kan begitu. Iya. Artinya begini, kerjanya pemimpin itu yang sebenarnya tidak boleh begitu. Jangan hanya di tanda tangan saja. Ya intervensi dong. Kalau anak buahmu tidak bagus kerjanya, bagaimana? Kenapa tidak bagus? Dia harus intervensi. Seperti Pak Ahok. Ya, saya maunya sedikit arogan lah. Jangan terlalu adem. Karena keadaman itu yang membuat bawahannya juga asal-asal kerja. Akhirnya yang menjadikan belah-belahan dari kritikan dari Usman Alis itu terhadap Pak Ande Aga sendiri. Padahal yang notabene yang tidak mendongkrak Pak Ande ini adalah bawahannya. Sebenarnya Pak Ande ini bagus kok. Orangnya bagus, sulit. Saya suka itu Pak Ande, pemimpinnya Pak Ande ini. Cuma bawahannya ini yang kurang koordinasi antara Pak Ande dengan bawahannya. Artinya begitu. Saya jujur saja ini. Ya. Sehingga semua pekerjaan terbengkalai. Oke, Pak Usman. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan ini. Ya. Kesimpulan nanti semua orang pintar. Yang dengar pasti tahu kesimpulannya apa. Iya. Silakan mereka mau simpulkan seperti apa. Iya. Ya, kita belak-belak saja lah. Nah. Baik, Pak Usman. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Thank you very much. Salam untuk semua keluarga di Makassar. Oke, salam demokrasi Manggarai Timur. Salam demokrasi. Tetap jaga kesehatan. Ya, amin. Yo, selamat sore, Pak Usman.